Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban pada siswa-siswi baru SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Tahniah, selamat pada kalian yang diterima di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Semoga kalian bisa menyelesaikan masa belajar kalian sampai tuntas. Baik, di sini saya perwakilan dari tim Al-Quran pada kesempatan kali ini dalam acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya akan menyampaikan beberapa gambaran tentang pembelajaran Al-Quran di SMP IT Abu Bakar, dan nanti ada bonus tips-tips serta metode menghafal Al-Quran yang baik ala Ustadz Ahmad Jazi, insya Allah. Baik, siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, baru-baru ini ada metode menghafal Al-Quran mutqin atau lancar ala Ustadz Ahmad Jazi. Metode ini sangat bermanfaat bagi para penghafal Al-Quran, baik yang sudah menghatamkan 30 juz ataupun yang baru mau memulai menghafal Al-Quran. Dan kita tahu menghafal Al-Quran itu mudah, ya, mudah. Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qamar, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini diulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu ayat 17, 22, 32, serta ayat 40. Maka tidak ada keraguan bagi kita untuk tidak menghafal Al-Quran. Sebelum kita ke gambaran pembelajaran Al-Quran di SMP Abu Bakar, mari kita ulas terlebih dahulu bagaimana sih metode mutqin ala Ustadz Ahmad Jazi. Yang pertama, harus kita penuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu, ya. Ada beberapa syarat yang harus kita sepakati dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, tersenyum bahagia, ya. Fakta akan hal ini adalah 5 menit kita marah, maka akan mengakibatkan stres selama 6 jam. Begitu juga kalau kita bahagia dari dalam diri kita, maka akan mudah kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mengkonsumsi banyak air putih, ya. Air putih itu adalah kebutuhan kita semua, ya. Kalau kita kekurangan minuman, maka konsentrasi kita akan menurun. Kemudian yang ketiga, memilih tempat. Jangan sampai tempat kita menghafal Al-Quran membuat kita tidak fokus dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, memilih waktu. Nah, waktu yang paling tepat menghafal Al-Quran adalah waktu fajar, yaitu 1 jam sebelum sholat subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Keistimewaan waktu ini adalah disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih guru Al-Quran. Nah, insya Allah guru-guru Al-Quran di SMP Abu Bakar semuanya expert dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi, insya Allah. Sebagaimana Nabi kita itu juga mempunyai guru Al-Quran. Siapakah? Ya, Malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang setiap tahunnya Rasulullah memurojaah pada Malaikat Jibril dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah memilih mushaf Al-Quran. Kalau kita sudah mau mulai menghafal Al-Quran, maka tidak boleh kita gonta-ganti Al-Quran. Begitu juga kita tidak boleh menggunakan Al-Quran yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, ya. Kemudian
dalam memilih mushaf Al-Quran juga lebih baik kita menggunakan Al-Quran yang berwarna, jangan yang hitam putih. Ya. Yang berwarna sudah ada tanda wakofnya, seperti itu. Kemudian ke step selanjutnya, metode menghafal Al-Quran. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama adalah persiapan psikologis kita. Ada 2 langkah dalam menyiapkan psikologis kita, yaitu hapus dan ganti. Maksudnya adalah kita kosongkan dulu pikiran kita sebelum kita menghafal Al-Quran. Kita fokuskan bahwa yang akan kita hadapi ini adalah Al-Quran. Buang jauh-jauh semua pikiran kecuali Al-Quran. Kemudian membayangkan atau mengimajinasi. Jadi Al-Quran yang kita baca itu kita imajinasi, kita bayangkan, oh ayat ini terletak di bagian atas, ayat ini terletak di bagian bawah. Jadi kita bayangkan, jangan fokus ke pandangan saja, tapi kita bayangkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanasan otak. Maksud pemanasan otak adalah jangan langsung kita hadapkan otak kita untuk langsung menghafal. Maksud dari pemanasan otak ini adalah kita murojaah dulu hafalan yang lalu. 5-6 menit kita buat untuk murojaah dulu. Kemudian setelah siap baru kita mulai menghafal. Dan ada juga step-step menghafal, tapi nanti akan kita beritahu di belakang. Kemudian fokus dalam menghafal Al-Quran. Ada beberapa cara agar dapat segera fokus ketika akan menghafal. Di antaranya adalah cara kita memegang Al-Quran. Ya. Jadi jangan sampai Al-Quran kita pegang terlalu bawah, dungkluk gitu ya. Ini akan memperlambat aliran darah, ya, sehingga oksigen ke otak itu minim, ya, sehingga konsentrasi kita kurang. Kemudian menghadirkan pikiran. Ya, jangan sampai pikiran kita blank, ya. Tapi pikiran kita harus difokuskan kepada Al-Quran, ya. Jangan ke yang lain. Kemudian menghadirkan perasaan, ya, menghadirkan perasaan. Nah, hal-hal yang dapat atau dianjurkan agar dapat menghadirkan perasaan adalah antara lain yang pertama berwudu dulu. Bersuci, karena kitab Al-Quran itu adalah kitab yang suci, maka orang yang memegangnya pun harus suci dulu, berwudu. Kemudian yang kedua pakai wangi-wangian, ya, pakai wangi-wangian. Kemudian yang terakhir berpakaian rapi, ya, jangan pakai kaos oblong kemudian celana pendek kemudian kita menghafal Al-Quran, maka akan sulit ya kita menghafal Al-Quran karena perasaannya tidak ada, ya. Kemudian yang kelima adalah pernafasan, ya, pernafasan. Tidak hanya olahraga saja yang butuh pernafasan, ya. Menghafal Al-Quran pun perlu pernafasan, ya. Jadi pernafasan ini sebelum kita menghafal Al-Quran, kita tarik nafas dulu lewat hidung, kemudian ditahan selama 8 detik. Nah, selama menahan ini kita perbanyak zikir istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita keluarkan. Nah, itu tadi metode menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah trik menghafal dan menyatukan ayat yang sudah dihafalkan, ya, atau yang sudah lancar. Ya. Perlu kita ketahui bahwa jenis surat dalam Al-Quran itu ada 2 macam, ya, ada Makkiyah dan juga Madaniyah. Jenis surat yaitu Makkiyah dan Madaniyah menjadi titik pembeda dalam menyatukan ayat yang akan dihafal secara lancar, ya. Jadi misalkan dalam surat Makkiyah, surat Makkiyah itu identik dengan ayat yang pendek-pendek, kemudian terletak di juz-juz akhir, ya. Nah, cara menghafalnya adalah kita mengulang 5 ayat 5 ayat, ya. Kita mengulang 5 ayat 5 ayat. Setelah 5 ayat kita hafal, kita lanjut ke 5 ayat selanjutnya.
Kemudian kalau 5 ayat selanjutnya sudah hafal, kita ulangi dari 5 ayat yang pertama kita hafal, selanjutnya seperti itu. Ya. Kemudian surat atau ayat madaniyah. Madaniyah ini biasanya satu halaman terdiri dari beberapa ayat, 1 sampai 5 ayat. Nah, kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Ya. Kita hafal bagian pertama, kalau sudah hafal kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua sudah hafal, kita ulang dari bagian pertama, kemudian bagian kedua, kemudian kita hafal lagi bagian ketiga. Kalau sudah hafal, kita gabungkan bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian terdapat pula beberapa level yang dapat diterapkan sebagai metode murojaah. Ya. Yang pertama adalah al-hifdz atau menghafal, menyiapkan hafalan. Kemudian terdapat pula beberapa level yang dapat diterapkan sebagai metode murojaah. Yang pertama adalah al-hifdz, yang menghafal. Pada level ini merupakan level interaksi. Ya, kita harus menyetorkan hafalan kita kepada guru atau ustadz atau ustadzah. Ya. Level ini merupakan pembuka atau gerbang menuju level-level berikutnya. Nah, diharapkan pada level ini tidak terlalu banyak kesalahan. Ya, tidak terlalu banyak kesalahan. Karena pada level ini kita masih menggunakan daya ingat jangka pendek. Ya, daya ingat jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah at-tikror, ya, pengulangan. Nah, at-tikror atau pengulangan ini bukan dilakukan ketika mau menghafal. Justru setelah menghafal, setelah disetorkan kepada ustadz atau ustadzah, maka berlaku level at-tikror. At-tikror ini minimal diulangi 20 kali. Misalkan kita sudah menyetorkan hafalan kita 1 halaman penuh pada ustadz ustadzah, maka setelah menyetorkan itu kita tikror di belakang. Ya. Biasanya tikror pertama sampai kelima itu masih salah-salah, ya, masih salah-salah, masih penyesuaian. Kemudian nanti tikror ke-6 sampai ke-20 itu adalah pemantapan. Ya. Ini akan disimpan dalam long term memory atau ingatan jangka panjang. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa tikror ini tidak boleh membuka mushaf Al-Quran. Kalau ragu-ragu kita lupa, maka sebaiknya kita tanya kepada orang lain, ya, pada orang lain, tidak membuka Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ar-rabd, yaitu pemanasan otak, ya, yang sudah tadi kita sampaikan bahwa pemanasan otak ini kita lakukan sebelum mulai menyetorkan hafalan. Ya, kita memurojaah dulu hafalan-hafalan yang sebelumnya, ya, 5-6 menit. Kemudian kalau sudah panas, ya, baru kita mulai menghafal. Tidak ada atau tidak bisa disebut murojaah kalau belum 1 juz. Ya. Jadi murojaah itu seminimal-minimalnya adalah 1 juz. Ya. Seperti ini, misalkan kita punya hafalan 1-10 juz, maka harus kita murojaah atau kita selesaikan selama 1 pekan. 10-15 juz itu 2 pekan. 16-20 juz kita selesaikan 3 pekan. 21-30 juz kita selesaikan selama 1 bulan. Ya, jadi kalau belum punya hafalan 1 juz, maka belum dinamakan murojaah. Dan yang terakhir adalah at-tajdid atau updating and saving. Level ini sangat berguna bagi yang sudah hafal 30 juz ataupun yang sedang menuju 30 juz. Insya Allah semua siswa-siswi SMP Abu Bakar Yogyakarta sedang menuju ke level 30 juz. Insya Allah, amin. Misalkan siswa-siswi, ya, banyak kesibukan, banyak tugas, ya, banyak PR, ya, tugas rumah, ya, maka memurojaah ini harus diulangi berkali-kali. Kalau hanya sekali, maka ini hanya updating, ya, belum saving, ya. Makanya kita mengulang hafalan 1 juz itu berulang-ulang, ya. Pagi 1 juz,
siang diulangi lagi 1 juz, sore diulangi lagi 1 juz, menjelang tidur diulangi lagi 1 juz. Maka ini sudah saving, ya, sudah saving. Insya Allah sudah terekam dalam memori jangka panjang, insya Allah. Nah, itu tadi beberapa tips, metode serta trik-trik menghafal dari Ustadz Ahmad Jazi. Semoga bermanfaat. Kemudian sekarang kita ke gambaran pembelajaran Al-Quran di SMP IT Abu Bakar. Ya, yang perlu kalian ketahui adalah SOP pembelajaran Al-Quran di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang pertama adalah target minimal untuk siswa FDS atau full day school itu adalah 3-10 juz, ya, minimal sekali 3 juz, ya. Ini mengacu kepada SKL atau standar kelulusan JSIT. Adapun siswa BDS boarding school, maka targetnya adalah 5-30 juz, ya. Adapun kalau kalian semua bersemangat, ya, maka insya Allah tidak ada yang mustahil, ya, kalau semuanya bisa menjadi hafidh-hafidhah 30 juz insya Allah, karena hal tersebut sudah Allah janjikan, ya, di surat Al-Qamar tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, kemudian pengambilan nilai, ya, pengambilan nilai untuk juz-juz akhir, ya, juz 26, 27, 28, 29, 30 itu adalah per satu surat, ya. Jadi kalau belum satu surat belum dinilai. Jadi kalau sudah menghafal satu surat kemudian distorkan satu surat secara penuh, maka nanti akan dinilai. Kemudian untuk juz-juz awal seperti juz 1, juz 2, juz 3, maka pengambilan nilainya adalah setiap 1/4 juz, ya, setiap 1/4 juz atau 5 halaman, ya, 2,5 lembar. Nah, kemudian yang berhak membeli nilai adalah guru Al-Quran di siang hari, ya. Ini dikarenakan di program BDS atau boarding school itu juga ada pelajaran Al-Quran di malam hari, ya. Akan tetapi pengajar di malam hari itu tidak berhak untuk memberikan nilai terhadap hafalan yang telah kita setorkan, ya. Kalau hanya untuk menyimak boleh. Untuk kelas 7 khususnya, ya, selama 3-6 bulan ke depan itu ada tahsin terlebih dahulu sebelum mulai menghafal. Jadi nanti ketika sudah lulus tahsin, dinyatakan lulus, maka baru boleh menghafal, ya. Kalau belum lulus tahsinnya, maka tidak diperbolehkan untuk menghafal. Adapun bagi siswa-siswi yang sebelumnya di sekolah sebelumnya sudah pernah menyetorkan hafalan Al-Qur'annya, maka wajib menunjukkan sertifikat hafalan Al-Qur'an, ya. Bukan hanya bentuk sertifikat, tapi ada nilainya, misalkan An-Nas 100, Al-Duha 95 dan seterusnya, ya. Harus per surat dan ada nilainya, ya. Tidak boleh hanya menunjukkan sertifikat telah menghafal juz 30 atau juz 29, ya. Harus disertakan plus nilai-nilainya, ya. Nanti bisa disetorkan pada ustadz atau ustadzah pengampu masing-masing. Nah, demikian tadi beberapa gambaran pembelajaran Al-Quran di SMP IT Abu Bakar. Insya Allah nanti kalian akan didampingi oleh beberapa ustadz ustadzah. Jadi di SMP IT Abu Bakar ini ada beberapa Al-Quran, ya, banyak guru Al-Quran, ya. Terdiri dari 12 ustadz dan 12 ustadzah guru Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini spesial, istimewa, maka gurunya pun banyak, ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.